Para hadirin sekalian, hari ini menandai hari jadi pernikahan istriku dan aku yang ke-10. Mulai sekarang, dia akan mengelola perusahaan bersamaku. Semoga kalian semua mendukung. Atur mulutmu. Jangan coba-coba denganku. Ibu Ford, katanya Anda adalah sosialita papan atas kota ini. Ada komentar, aku ingat saat keluarga Ford bangkrut, Anda dan Pak Ford turun tangan dan menyelamatkannya. Ada nasihat untuk yang lain? Bagaimana? Bisa jawab itu? Untuk menjawab pertanyaanmu, aku hanya punya satu hal untuk dikatakan. Pergi ke neraka. Isabella Lee, bagaimana bisa kamu? Diam mulutmu. Kenapa kamu yang bisa menikahi Mason Ford hidup enak, sementara aku terjebak dalam kemiskinan di sini? Begitu kamu hilang, semua ini milikku. Isabella Lee, hidup kaya dan berkuasa yang kamu dambakan bagiku tak lebih dari neraka hidup. Jika diberi kesempatan untuk hidup lagi, dengan senang hati akan kutunggalkan semuanya. Aku memanggil kalian berdua ke sini hari ini karena dua perjanjian pernikahan yang dibuat saat kalian kecil. Ada dua kotak di sini. Masing-masing berisi sebuah nama. Pilih satu, nikahi dia. Aku telah terlahir kembali ke hari kami memilih akta nikah kami. Clara, meskipun kamu bukan putri kandungku, kamu tetap mendapat pilihan. Kamu kakaknya, jadi kamu pilih dulu. Dulu, aku memilih Mason Ford, tapi aku tak pernah menyangka dia bajingan bermuka dua. Mason, selamatkan aku, selamatkan aku. Anggap saja sebuah kehormatan bahwa Pak Wagner memperhatikanmu. Kalau dia senang, dia akan investasi $5 juta padaku. Nikmati. Mason, jangan. Mason Ford memanfaatkanku sebagai hadiah, menyerahkanku ke orang lain untuk mendapatkan yang dia inginkan. Dan pada akhirnya, Isabella Lee membunuhku. Kali ini, aku tak akan membuat kesalahan yang sama. Cepat pilih, ada permainan kartu yang menungguku. Tidak masalah kamu dapat siapa, jangan berlama-lama. Ibu, ayah. Aku pilih Mason Ford. Dulu, dia berjuang untuk menikahi Ethan Reed. Kenapa dia memilih Mason Ford sekarang? Ibu, pewaris keluarga Ford itu hanya seorang playboy. Aku menolak menikahinya. Kudengar Ethan Reed tidak hanya tampan tapi juga jujur dan baik. Kalau harus menikah, itu akan dengan Ethan Reed. Cari akal, Pak. Mungkinkah dia juga terlahir kembali? Ayah, ibu, aku memilih Mason Ford. Clara, di kehidupan sebelumnya, kamu menikahi Mason Ford, hidup bergelimang kemewahan. Sementara aku terpaksa hidup di jalanan. Kali ini tidak, aku tak akan biarkan itu terjadi. Di kehidupan sebelumnya, Isabella Lee menikahi Ethan Reed. Tapi kali ini, dia merebut akta nikah keluarga Ford dari bawah hidungku. Sepertinya dia juga terlahir kembali. Clara, aku yang memilih duluan. Apa kamu akan menyalahkanku? Clara, posisi istri muda kaya di kehidupan ini harus jadi milikku. Jangan berani-beraninya mencoba merebutnya. Isabella, ada apa? Ikut dengan ibu. Oh, Isabella, tapi sebelumnya, kamu bilang playboy dari keluarga Ford itu, kamu takkan pernah menikahinya. Kenapa berubah pikiran? Iya Isabella, ada apa? aku bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku menikahi Ethan Reed. Tapi dia sangat miskin. Setelah Clara menikahi Mason Ford, dia hidup sebagai istri pajangan. Apa? Sejak kapan Clara pantas hidup enak? Jadi, Clara harus menikahi Ethan Reed. Tapi,
Isabella, bagaimana bisa kamu menganggap serius sebuah mimpi? Dan aku dengar keluarga Reed. Aku takkan mungkin menikahi Ethan Reed. Aku menolak hidup seperti itu. Penilaian Isabella tidak pernah salah. Sedangkan Clara, saat kami mengambilnya, adalah untuk saat-saat seperti ini. Baiklah, aku yang akan urus. Di kehidupan sebelumnya, aku tak pernah berurusan dengan Ethan Reed, tapi Isabella kabur di hari pernikahan mereka. Tapi keluarga Reed tak pernah berhenti mencarinya. Dia punya suami seperti itu tapi masih tak puas. Isabella, kamu tak tahu apa yang kamu miliki. Kenapa aku harus memilih terakhir? Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Hanya jika dia memilih sendiri barulah dia akan menerima takdirnya. Aku selalu pikir itu takdirku untuk berakhir dengan Mason Ford, jadi aku mengerat gigi dan menahannya. Aku tak pernah menyangka kalau kamu merencanakan ini dari awal. Clara, aku akan memilih Mason Ford. Kamu saja yang menikahi Ethan Reed. Bagaimana? Katakan sesuatu. Tidak masalah. Clara, jangan lupa, kau cuma anak angkat yatim piatu. Secara hak, kau tidak berhak memilih perjanjian pernikahanmu hanya karena ibu dan ayah sangat baik hati. Mereka memberimu kesempatan ini. Isabella benar. Clara Evans, kalau dulu kami tidak mengasihanimu, mungkin kau sudah mati kelaparan sekarang. Ibu benar sekali. Aku harus berterima kasih pada ibu dan ayah karena mengangkatku. Bagus kalau kau sadar. Sudah cukup, buat apa membahas ini lagi? Apa kami salah? Kenapa kau berteriak? Aku tidak. Mulai lagi. Tidak bosan berakting? Baiklah, baik. Aku tidak akan ikut campur lagi. Soal keluarga Reed. Clara, kau harus menikah ke keluarga mereka. Clara, ku dengar Ethan tidak hanya tampan tapi juga jujur. Meskipun dia sangat miskin. Dia pekerja keras. Kau tipe yang bisa tahan susah dan dia tipe yang mau. Aku cuma ingin yang terbaik untukmu. Di mimpiku, aku menikahi Ethan. Tapi ternyata dia tidak punya uang. Aku terpaksa kabur. Sampai-sampai aku akhirnya menjadi pendamping. Clara Evans, kali ini, aku ingin kau menderita semua yang kualami. Isabella sejak kecil sudah lemah. Dia tidak tahan susah. Kami sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Sudah waktunya kau membalas budi. Dulu, kami berhutang budi pada keluarga Reed. Sekarang, dengan menikahkanmu dengan mereka, kami akhirnya bisa lega. Untuk keluar dari keluarga ini, satu-satunya caraku adalah setuju menikahi Ethan dulu. Aku akan menikah dengannya. Besok hari pernikahanku, kau harap aku pakai ini? Ini semua ide ketua dewan. Dia ingin melihat calon istrimu yang sebenarnya. Gelar CEO-mu juga ditangguhkan untuk sementara. Setelah 6 bulan berlalu, identitasmu akan dikembalikan. Nahdi, jangga startu. Apa aku ini anak kandungmu? Tempat yang buruk sekali. Bahkan udaranya bau. Mason, akhirnya kau datang. Jadi kaulah istri yang dipilih orang tua itu untukku. Penampilannya lumayan, postur tubuhnya juga bagus. Maafkan aku, mobilku mogok di perjalanan ke sini. Aku tertahan sebentar, makanya aku terlambat. Bahkan rongsokan itu mogok? Sudahlah, yang penting kau sudah di sini. Jangan terlalu kecewa, Clara. Memang, Ethan tidak punya uang, tapi setidaknya ada yang mau menikahimu. Di kehidupan sebelumnya, Isabella kabur di hari pernikahannya, tapi Ethan tetap bertahan, mencarinya kemana-mana. Dia bahkan akhirnya mencariku. Pria yang setia dan penuh dedikasi. Dan ada yang tidak tahu menghargainya. Ya, setiap orang membuat pilihannya sendiri. Ya, akulah yang menikah dengan orang kaya.
Kaulah yang terjebak hidup susah. Sudah selesai? Cepat naik ke mobil, tidak ada apa-apa di tempat buruk ini. Ibu, ayah, aku berangkat. Clara. Hidupmu akan sulit. Kalau begitu, aku juga akan pergi. Setelah kau menikah, jangan terus-terusan pulang ke rumah. Ayahmu dan aku sibuk. Sudah lama menunggu, ini, minum air. Terima kasih. Berdiri di sana ngapain? Ayo masuk. Lihat, aku cuma seorang kurir pengantar. Aku punya sedikit tabungan. Kalau kau tidak senang, kita bisa batalkan sekarang juga. Di kehidupan sebelumnya, aku menikah ke keluarga Ford dan tetap diperlakukan buruk, tapi menikah dengan Ethan. Setidaknya berarti rumah yang stabil. Kalau ini terlalu berat, aku bisa bicara dengan orang tuamu. Aku akan menikahimu. Clara, kita cuma sementara di sini. Memangnya harus pilih tempat kumuh ini? Aku terlalu lunak padanya belakangan ini. AC-nya terlalu dingin. Bukannya kamu baru saja. Oh, aku cuma ambil air. Walaupun rumah ini terlihat agak tua, kalau kita perbaiki, bisa jadi sangat nyaman. Aku percaya, kalau kita kerja keras bersama, pasti semuanya akan membaik. Ya, kalau gitu, kita lakukan bersama. Kita bersihkan dan beri dekorasi sederhana. Akhirnya aku punya rumah sendiri. Clara, kemarilah. Aku ingin kamu memilikinya. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ini pusaka keluarga dari ibuku untuk menantu perempuannya. Sekarang, aku memberikannya padamu. Aku mungkin tidak bisa memberimu hidup mewah, tapi aku janji ini, aku akan kerja keras, aku akan jadi penopang terkuatmu, aku tidak akan membiarkanmu menderita. Baiklah, kalau kita kerja keras bersama, hidup pasti akan membaik. Hai, halo, oh, ini kotak makan siang yang kamu pesan, sudah kubawa semuanya. Oke, terima kasih. Ini untuk makan hari ini. Terima kasih. Clara Evans, tak kusangka kamu bisa jatuh serendah ini, kamu benar-benar sudah sampai di titik terendah. Halo, ayah, untuk makan malam ulang tahunmu besok, aku ingin mengundang Clara juga. Isabella, kamu urus saja sama Umu. Selamat datang di rumah. Oke, jadi bulan ini, penghasilan kita dari jualan makan siang, ditambah uang dari kerja sampingan. Kalau kita lebih hemat lagi, kita bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Aku sempat mikir, mungkin besok, kita skip dulu jualan makan siang. Hah? Buat apa? Coba tebak, aku baru diterima kerja di Aura Group, aku mulai besok. Begitu aku mulai kerja, aku yang akan cari nafkah. Kamu bisa santai aja? Wah, serius? Sudah tahu dari dulu kamu pasti bisa? Jadi gimana kalau begini? Kamu fokus ke pekerjaan barumu, dan aku yang ambil kerja sampingan sesekali, kita bagi tugas. Bagus kan rencananya? Tunggu, jangan, aku. Halo, Pak Li, ada yang bisa saya bantu? Serius? Oke. Saya pastikan pesanannya dikirim tepat waktu. Hei, kamu. Ada apa? Pak Li baru saja telepon. Katanya besok ada klien besar yang pesan lebih dari 100 kotak makan siang. Dan bayarannya mahal banget. Jadi, mau aku bantu besok? Nggak usah, kan besok kamu mulai kerja di Aura Group. Aku bisa urus sendiri. Ayah. Selamat ulang tahun,
gedung pesta ulang tahun ini sudah dipesan khusus untuk ayah oleh mason kesayanganku. Isabella, kamu sangat beruntung. Menikah dengan pria yang sangat kaya. Mulai sekarang, orang-orang seperti kami akan mengandalkan Isabella. Iya, Isabella terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Pesta ulang tahun semewah ini, pasti harganya selangit. Katanya, Mason bahkan dapat kerja sama dengan Aura Group. Bahkan Pak Ethan, yang tidak pernah muncul, akan hadir. Orang-orang seperti kami juga bisa ikut merasakan kemewahannya. Tentu saja, pria pilihanku yang terbaik, tidak seperti orang-orang tertentu yang memang dilahirkan miskin. Ini tempatnya, kan? Wah, ini kan Clara. Aku yakin alamatnya benar. Permisi, ada pesanan makan siang kotak untuk di sini. Harus ditaruh di mana? Ini hotel kelas atas. Siapa di sini yang mau pesan makan siang kotakmu? Tapi memang ada yang pesan. Dan alamat yang tertera persis di tempat ini, Hotel Imperial, Balai Jamuan 888. Pergi dari sini sekarang. Jangan ganggu pekerjaanku. Wah. Ini siapa kalau bukan Clara? Kamu kesini hari ini khusus untuk ulang tahun ayah, kan? Hari ini kan ulang tahun ayah? Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Oh, kamu kesini ngantar makan siang kotak ya? Jadi kamu yang pesan ini, jadi kamu dalangnya. Hari ini ulang tahun ayah. Dan kamu bawa ini? Bukannya itu kurang tulus banget? Clara, aku tanya kamu, apa maksudnya ini? Jangan-jangan kamu benar-benar berniat pakai makan siang kotak ini untuk menghina aku dengan sengaja. Iya, Clara. Lihat keadaanmu sekarang. Menyedihkan sekali. Tentu saja aku tidak sebagus kamu. Lagi pula, gak ada orang lain yang akan sengaja pasang jebakan cuma buat mempermalukanku. Sepertinya kamu hidup enak beberapa tahun terakhir ini. Gaun pesanan khusus, perhiasan mahal. Tentu saja. Keluarga Ford itu dinasti kaya raya. Gaya hidupku sekarang, semuanya kelas atas. Dan Mason memperlakukan aku dengan sangat baik. Lihat kalung ini, dia belikan untukku di lebaran bulan lalu, habis 100 juta yuan cuma buat aku. Benar, masih lama sebelum keluarga Ford bangkrut. Saat hari itu tiba, kamu akan lihat sifat aslinya. Kuharap saat itu, kamu masih bisa segombang ini. Kamu ngomong apa sih? Miskin itu bukan hal terburuk. Aku punya banyak uang. Asal, kalau kamu mau minta baik-baik padaku. Kamu menjijikan. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan berani-berani tidak menghormatiku. Pak Mason kita akan segera tanda tangan kontrak dengan Aura Group. Keluarga Ford akan semakin maju dari sini. Sementara kamu akan terjebak dengan suami miskinmu. Tinggal di basement sewaan seumur hidupmu. Iya, terjebak di basement. Pak Ethan, satpam di bawah baru, melihat skuter pengantar Ibu Clara, setelah ditanya-tanya, ketahuan, dia diminta untuk tinggal, untuk menghadiri pesta ulang tahun Charles malam ini. Karena itu ulang tahun ayahnya, maka atas nama Ibu Clara, kirimkan hadiah yang cukup besar. Dimengerti? Clara, orang tuaku sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Hari ini ulang tahun ayah. Apa kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya? Isabella, apa yang masih dia lakukan di sini? Dia tidak mampu memberi apapun. Lihatlah dia. Lihat betapa lusuhnya dia. Dia benar-benar merusak pesta ini. Kalau bukan karena kamu, Isabella, yang selalu membantu ayahmu dan aku, kami tidak akan berada di posisi seperti sekarang. Bakti mulialah kamu yang membuat pesta ini bisa terjadi. Aku hanya terlalu sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bersama kamu dan ayah. Tapi coba tebak, Mason bilang dia punya hadiah besar untukmu hari ini. Sebuah villa senilai 1 juta rupiah. 1 juta dolar. Isabella, kamu memang anak yang baik. Oh, itu bukan apa-apa, itu hanya uang receh bagi keluarga Ford. Tentu saja, keluarga Ford kami tidak bisa disamakan dengan sembarang orang. Bukankah begitu, Clara? Aku yang memasak makanan ini sendiri. Ini sangat sehat. Selamat ulang tahun. Makanan kotak sehat macam apa ini? Menurutku, kamu hanya orang tak tahu berterima kasih yang tidak berguna. Clara,
Ini yang kamu berikan untuk ayahmu di hari ulang tahunnya? Kamu berani? Ayahmu dan aku terlalu malu bahkan untuk melihatnya. Sungguh memalukan. Kamu berani membawa sampah ini? Isabella, apa yang kamu coba lakukan? Clara, ibu dan ayah sekarang hanya makan makanan yang disiapkan oleh koki bintang 3 Michelin. Makanan, ampasmu ini bahkan tidak terlihat aman. Bagaimana kalau mereka memakannya dan jatuh sakit? Kamu pikir kamu bisa bayar biaya pengobatannya? Beraninya kamu, Clara. Setelah semua yang telah kami lakukan untukmu, dan sekarang kamu mencoba meracuni kami, kamu hina. Itu tidak benar. Putri yang tidak tahu berterima kasih. Clara, di pesta ini, ada orang yang tidak akan pernah bisa kamu temui di kehidupan ini, bahkan di kehidupan berikutnya. Menurutmu apa yang akan terjadi jika semua orang tahu bahwa kamu, sebagai anak angkat, sangat tidak tahu berterima kasih? Jika mereka semua mengikuti contohmu, dan belajar menjadi tidak tahu berterima kasih sepertimu, apa yang harus kita lakukan tentang itu? Seperti yang kukatakan, kamu hanya orang tak tahu berterima kasih. Hanya karena Isabella ibumu dan aku bahkan bisa menginjakkan kaki di masyarakat kelas atas. Kamu orang tak tahu berterima kasih. Keluar. Orang macam apa yang melakukan itu? Siapa yang memberi makanan sebagai hadiah? Serius. Menyedihkan sekali. Aku belum pernah melihat orang memberi makanan sebagai hadiah sebelumnya. Pergi dari sini. Tunggu dulu. Tunggu, bukankah itu Pak Wallace dari The Imperial Group? Saya di sini mewakili Ibu Clara dari Aura Group untuk menyerahkan beberapa hadiah yang sangat murah hati kepada ayah mertua Pak Mason. Aura Group? Atas nama Ibu Clara dari Aura Group, kami memberikan kios komersial di Plaza Millennium, itu 50 unit. Ya ampun, itu jalan komersial utama di pusat kota. Sewa tahunan untuk masing-masing, dimulai dari minimal 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ditambah sebuah properti mewah senilai 10 juta rupiah. Astaga, kita kaya. Ini, bagaimana mungkin? Aura Group adalah perusahaan terkaya di kota ini. Mereka berada di puncak tertinggi. Tapi mengapa Aura Group, untuk sebuah pesta ulang tahun kecil, memberikan hadiah yang begitu mewah? Keluarga Reed memang tidak main-main. Ini adalah hal-hal yang bisa kami usahakan selama beberapa generasi, dan tetap tidak akan mampu membelinya. Pak Lee, bagaimana anakmu bisa terhubung dengan Ibu Clara dari Aura Group? Namun, asisten Pak Ethan secara khusus meminta saya untuk menyerahkan semua ini secara pribadi, dan dia juga memperjelas bahwa hadiah-hadiah ini semuanya atas nama Ibu Clara. Saya selalu mendengar tentang pewaris keluarga Reed. Dia adalah kekuatan yang diperhitungkan dalam bisnis. Namun hampir tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Kebangkitan Aura Group ke status legendaris. Semua berkat dia. Siapa sangka, putri keluarga Lee memiliki pengaruh sebesar itu. Hampeha, Ibu Clara? Tapi saya dengar bahwa Pak Ethan bahkan belum menikah. Dan Ibu Clara ini saya bahkan belum pernah melihatnya. Kalau begitu satu-satunya orang di sini yang mungkin memiliki kontak dengan Ibu Clara adalah Isabella. Tepat sekali. Keluarga Reed mengirimkan hadiah semahal ini. Pasti semua berkat Mason dan Isabella. Kami yang lain tidak kenal siapapun Ibu Clara. Ibu Clara ini pasti sedang berusaha mengenal Isabella. Lagi pula, putriku sekarang adalah sosialita yang sedang naik daun. Benar, pasti begitu. Ah, yang benar aja. Kamu benar-benar pikir seseorang yang sangat dihormati, bisa saja ternyata adalah Clara ini, yang cuma bisa bikin bekal makan siang. Karena hadiahnya sudah disampaikan ke Pak Lee, saya akan pamit dulu. Tentu saja. Hati-hati di jalan, Pak Wang. Selamat tinggal. Hei, sayang, sejak kapan kamu kenal dengan Ibu Clara ini? Hah? Ya, jelas, itu semua berkat keluarga Ford kami. Tidak seperti seseorang yang cuma bawa hadiah yang tidak berharga. Mereka tidak tahu berterima kasih. Mereka cuma bikin susah ibu dan ayah. Hanya karena suamiku, dan aku tidak punya uang atau koneksi. Apakah itu berarti kami pantas dipermalukan seperti ini? Diam.
Aku pasti buta, menyia-nyiakan bertahun-tahun membesarkanmu. Lebih baik aku pelihara anjing. Aku tidak menyadari, ibu dan ayah, bahwa kemampuan kalian menjilat orang kaya dan berkuasa sudah mencapai level yang baru. Siapapun yang punya kekuasaan dan pengaruh, dialah yang kalian dekati. Sepertinya aku memang tidak layak. Kamu ngomong sembarangan. Apa aku salah? Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berusaha menjadi anak yang baik untuk kalian. Hati nuraniku bersih. Aku sudah melakukan semua yang seharusnya. Tapi bagaimana dengan kalian? Kalian selalu menolakku seperti ini. Orang-orang seperti kalian, apakah kalian bahkan layak menjadi orang tua? Putri yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak lain adalah orang tak tahu berterima kasih. Satpam, bawa dia keluar dari sini. Lepaskan aku, kalian mau apa? Lepaskan. Clara, ini baru permulaan. Aku akan pastikan setiap langkahmu dipenuhi dengan penghinaan. Gelang yang dia pakai adalah milik keluarga Reed. Gelang giok yang melambangkan status Ibu Clara persis sama. Tunggu, bukankah itu simbol dari Ibu Clara? Pak Ethan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ibu Clara sedang dibully. Siapa yang berani mengganggu istriku? Bagaimana mungkin? Dia cuma seorang kurir pengantar makanan yang rendah. Bagaimana mungkin dia terkait dengan Ibu Clara? Kamu buta? Pak Mason, saya pergi ke konferensi pers Aura Group minggu lalu. Ibu Pak Ethan secara khusus memamerkan gelang itu. Bahkan dia menjelaskan bahwa itu milik Ibu Clara. Itu adalah simbol statusnya. Terlihat persis sama dengan yang ini. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan itu padaku. Suamiku yang memberikannya padaku. Ah, yang benar aja. Suamimu yang miskin itu, selain mencuri, hal baik apa yang bisa dia berikan padamu? Pria yang begitu miskin sampai tidak mampu beli mobil. Hal baik apa yang mungkin dia punya? Gelang ini jelas palsu murahan. Hanya orang bodoh sepertimu yang akan menghargainya. Aku yakin kamu tidak tahu di mana kamu melihat gelang Ibu Clara. Kamu dapat barang palsu dan datang ke pesta ini untuk menipu orang, kan? Jangan-jangan Pak Ethan bahkan belum menikah. Bahkan jika dia menikah, bagaimana mungkin dia tertarik pada orang sepertimu? Kamu hanya pantas mengantar makanan seumur hidupmu. Itu tidak benar. Kembalikan gelangku. Orang sepertimu menggunakan nama keluarga Reed untuk menipu orang, bahkan di pesta ulang tahun ayah. Humph, keluarga Ford kami, sebagai calon mitra dari Aura Group, adalah tugasku hari ini untuk memberimu pelajaran sekarang. Mason, kamu benar-benar menantuku yang baik. Menurutku, dia sengaja melakukan ini untuk mencoreng nama keluarga Lee kami dan keluarga Ford. Kamu bukan lagi putriku. Aku tidak. Kembalikan gelangku. Aku bisa pergi sekarang. Jika kamu benar-benar ingin kembali, maka beri aku permintaan maaf yang tulus. Mungkin nanti aku akan cukup baik untuk mengembalikannya. Mimpi. Kembalikan gelangku sekarang. Sebagai putri keluarga Lee, ibu dan ayah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Sekarang, hanya karena kamu tidak senang, kamu mencoreng reputasi mereka di mana-mana. Yang kuminta hanyalah permintaan maaf yang tulus. Dan itu hanya karena menghormati ibu dan ayah. Jangan cari gara-gara. Kalau tidak... Nah, gitu dong. Baru itu namanya minta maaf. Ambilkan anggur yang sudah disiapkan untukku. Kemari. Ambilkan anggur yang baru saja kutuangkan itu. Clara, ibu dan ayah sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Inikah balas budi yang mereka dapat? Orang tak tahu berterima kasih sepertimu, tidak diinginkan siapapun. Itulah yang kau dapat. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran untuk mereka. Minum anggur ini malam ini. Maka gelang ini jadi milikmu. Tidak mungkin. Jangan cari gara-gara. Isabella, kau tidak berhak menahanku di sini. Dan satu hal lagi, kembalikan gelang giokku. Oh, kau mau minta kembali? Ambil sendiri kalau berani. Oh, aku lupa. Kau tidak bisa meraihnya sekarang. Minum anggur ini. Maka gelang ini jadi milikmu. Kau tahu aku tidak bisa minum? Itu urusanmu. Lagi pula, melihatmu menderita membuatku sangat senang.
Dia cuma seorang wanita muda. Pasti dia sudah kehilangan akal sehat. Mungkin kita sebaiknya lepaskan saja dia. Lepaskan dia. Aku cuma menyuruhnya minum 1 gelas. Lalu dia bisa dapat gelangnya kembali. Aku melakukan ini hanya demi ibu dan ayah. Isabella, aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apa hakmu memperlakukanku seperti ini? Masih menolak, ya? Kalau begitu, sepertinya aku harus. Tidak. Berhenti. Baiklah. Aku akan minum. Silakan, lepaskan dia. Sudah ku minum. Sekarang kembalikan gelang itu. Kita baru saja mulai. Pesta ayah akan segera dimulai. Clara, akan kutunjukkan padamu. Apa yang kau lakukan? Akan kuajarkan padamu arti minum yang sebenarnya itu. Ya ampun, tadi kan sok jago, apa? Lihat dirimu sekarang. Hanya untuk sebuah gelang tak berharga. Membuatnya minum seperti itu. Ini bisa membunuhnya. Iya. Bisa kembalikan gelangku sekarang? Sangat ingin sekali, ya? Kau cukup berani. Kau berani menipu Aura Group, aku benar-benar meremehkanmu. Nah, tapi kau segitunya menginginkan barang palsu. Mimpi kali. Tidak. Isabella, aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Berani sekali kau. Isabella, aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Clara, di kehidupanmu yang lalu, kau hidup dengan hidup mewah. Di kehidupan ini, kau akan berada di bawah kendaliku. Isabella, bahkan jika kau menang, apa gunanya itu bagimu? Dengar, kesombongan mendahului kehancuran. Apa sesuatu akan terjadi padaku? Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti aku tahu, kau sedang tidak mudah saat ini. Isabella, jangan sampai tanganmu sakit. Sayang, kau dan dia berasal dari dunia yang berbeda. Tepat sekali. Berani menyamar sebagai ibu Clara dari Aura Group. Dia pantas mendapatkannya. Kurasa dia sudah belajar. Kalau ada masalah lagi, bakal runyam banget. Iya. Apalagi yang mungkin terjadi? Kalau ada masalah, keluarga Ford yang akan urus. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Kalau ada yang salah, keluargaku, keluarga Ford, akan menanganinya. Lagi pula, dialah yang menjalankan penipuan ini, kami hanya memberikan apa yang pantas dia dapatkan untuk Pak Ethan. Apa masalahnya? Terlebih lagi, keluargaku, keluarga Ford, akan segera bermitra dengan Aura Group. Mulai sekarang, semua orang yang hadir hari ini, aku, Mason Ford, tidak akan melupakan ini. Betul. Siapa tahu? Mungkin Pak Ethan bahkan akan berterima kasih pada kami karena membuang sampah untuknya. Clara, hari ini aku akan memberimu pelajaran tentang aturan dan tentang tahu tempatmu. Anggurnya. Kalau kamu berbuat salah, Kamu akan dihukum. Siapa yang berani menyentuh istriku? Clara, Sini. Clara, kamu baik-baik saja? Kamu ngapain di sini? siapa sih kamu? Jadi kamu yang nakal sama istriku? Apa mataku salah lihat? Ada yang berani mukul Pak Mason? Orang ini gila ya, Pak Mason terkenal pendendam. 2 orang ini celaka. Mason, Kamu baik-baik saja? Kamu pukul aku? sayang. Ya, aku pukul kamu. Mau ngapain? Berani kamu pukul menantuku. Aku nggak akan biarkan kamu lolos begitu saja. Jadi, kalian berdua mau ditampar juga? Jadi kamu pikir cuma karena pakai jas, kamu bisa pura-pura jadi orang penting? Siapa yang ngasih kamu masuk sini? Aku nggak peduli siapapun kamu.
Kamu pukul aku hari ini, nggak ada yang bakal keluar dari sini dengan selamat. Ethan. Kita nggak sanggup berurusan dengan keluarga Ford. Jangan khawatir, Clara. Semua orang di sini hari ini, setiap orang yang nakal sama kamu, aku nggak akan lepaskan satu pun. Anak muda ini berani sekali. Pasti dia punya latar belakang. Memangnya kenapa kalau dia punya koneksi, dia baru saja mukul Pak Mason? Ethan, ayo pulang. Baiklah. Berdiri di situ. Berdiri di situ. Kau pikir bisa memukulku lalu pergi begitu saja? Tepat sekali. Kau mengacaukan pesta ulang tahun ayahku. Kau ada di sini hanya karena aku mengizinkannya. Kau tidak tahu berterima kasih. Dan beraninya kau memukul seseorang. Suami putriku, Isabella, Mason, akan bekerja sama dengan Aura Group. Kalian, keluarga Ford, benar-benar pikir punya sedikit uang membuat kalian hebat? Tidak takut mengusik seseorang yang tak mampu kalian lawan? Kau benar-benar idiot. Silakan, tanya siapa saja. Selain keluarga Reed dari Aura Group, ada siapa lagi yang tak mampu keluargaku sakiti? Tangkap dia. Hajar berandalan ini sampai babak belur. Pergi dari sini, kalian semua, keluar. Kau tidak tahu, Aura Group yang kau sebut-sebut itu, milikku. Tunggu, Aura Group milik dia itu, CEO Aura Group. Bahkan orang tuaku tahu kalau kau cuma orang biasa. Saat kau menikah, emas kawin saja tidak mampu beli, mobil pun tidak ada. Berani-beraninya kau berpura-pura jadi CEO Aura Group. Betul. Dulu, kau jemput Clara pakai skuter listrik butut. Kami semua melihatnya jelas. Jadi begitu rupanya. Berani-beraninya kau menyamar sebagai anggota keluarga Reed. Kau cari mati. Oh, sayang. Aku ingat ayah ada di ruang privat sebelah. Dia mau tanda tangan kontrak dengan Aura Group, nanti kita bisa minta ayah datang dan periksa identitasnya dengan benar. Kau tidak punya integritas. Masih mau kerja sama dengan Aura Group? Sekarang ini, ayahmu mungkin sudah ditelantarkan. Kau pikir kau siapa? Keluargaku, keluarga Ford, sangat terpandang di kota Veridia. Yang tidak kau ketahui adalah, kami baru saja tanda tangan kontrak jangka panjang dengan CEO Aura Group, mana mungkin kami ditelantarkan. Sekarang, hanya perlu satu kata dariku, dan kau serta istrimu akan diusir dari kota Veridia. Ethan, ayo pulang. Oke, kita pulang dulu. Urusan dengan mereka nanti kita selesaikan. Mau kabur? Mimpi. Sekarang jadi takut? Tapi, mengingat aku dan istrimu punya sejarah persaudaraan yang panjang, kalau kau berlutut dan minta maaf sekarang, aku akan biarkan kau pergi. Istriku benar. Kalau kau berlutut dan memohon ampun sekarang juga, aku bisa memaafkan kejadian tadi. Kalau tidak, bersiaplah masuk daftar hitam. Siapa yang berani menyuruh CEO Aura Group berlutut? Astaga, Asisten Liam. Asisten Liam, kenapa? Asisten Liam. Kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami bisa menjemputmu di pintu. Benar. Sepertinya Pak Mason benar. Asisten Liam bekerja untuk CEO Aura Group. Kalau tidak ada urusan bisnis, kenapa dia ada di sini? Keduanya benar-benar selesai. Mereka berani cari masalah dengan Pak Mason. Sekarang ada tontonan seru. Aku cuma mengadakan pesta ulang tahun kecil. Aku tidak menyangka bisa bertemu orang sepertimu. Asisten Liam. Ada yang berani menyamar sebagai CEO dan mencoba pergi, untungnya, aku menghentikannya. Benar, Asisten Liam. Kamu harus memberi contoh padanya. Dia berani menyamar sebagai CEO perusahaanmu. Ethan, Kami. Clara, jangan khawatir. Clara. Dialah yang menyamar sebagai CEO. Pak Ethan. Dokter sedang dalam perjalanan. Oke. Asisten Liam, kamu. Kamu panggil dia apa tadi?
Masa sih dia itu Pak Ethan? Bukan? Atau memang iya? Bodoh sekali. Bapak ini adalah satu-satunya CEO dari Aura Group kita. Kalian buta? Ya ampun. Aku. Geser, bawa Ibu Clara ke rumah sakit. Sekarang, mari kita bicara sedikit tentang situasi kita. Pak Ethan. Pak Ethan. Apa yang baru saja terjadi? Itu semua salah paham. Benar-benar salah paham. Kami sebenarnya. Kesalahpahaman. Ya, salah paham. Kamu kelihatannya sangat khawatir tentang itu. Pak Ethan, aku bersumpah, aku tahu aku salah. Pak Ethan, aku buta. Aku tidak mengenali Anda. Kumohon, jangan salahkan aku, Pak Ethan. Kumohon. Kemarilah. Sekarang ceritakan padaku tentang apa yang baru saja terjadi. Pak Ethan, masalah pajak dengan Ford Corporation telah diserahkan kepada jaksa. Pengumuman daftar hitam juga telah diterbitkan. Dan, beberapa mitra kami di Aura Group telah memutus semua hubungan dengan Ford Corp. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Grup sedang diselidiki, dan aset kami dibekukan. Bagaimana mungkin? Dia hanya seorang karyawan biasa. Benar, pasti asisten Liam. Mereka bekerja sama untuk menghancurkan kita. Diam. Saya sendiri yang menegosiasikan kesepakatan dengan asisten Liam. Bagaimana mungkin saya tidak tahu siapa dia? Kamu, kemarilah sekarang, Pak Ethan. Apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahan kami. Pak Ethan, Itu dia. Ini semua salah dia. Dia menargetkan istri Anda selama ini. Saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Pak Ethan, Saya tahu saya salah. Sungguh. Tolong, saya mohon, selamatkan keluarga Ford. Saya tidak pernah membayangkan dia bisa begitu kejam. Pak Ethan, anggap saja saya tidak ada. Biarkan saya pergi. jangan khawatir. Ini baru permulaan. Cara kalian berdua mempermalukan istriku tadi. Dan selanjutnya, kalian akan menyesal. Asisten Liam. Bagaimana mereka mempermalukan istriku tadi? Aku ingin kau membalas mereka puluhan kali lipat, ratusan kali lipat. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos. Pak Ethan, tolong, jangan. Pak Ethan, tidak. Pak Ethan, Anda belum tidur sepanjang hari. Mungkin Anda harus pulang dan beristirahat. Saya baik-baik saja. Apakah hasilnya sudah keluar? Pak Ethan, laporan Ibu Clara sudah siap. Dia alergi alkohol dan minum banyak, yang melukai perutnya. Dia perlu makan makanan ringan untuk sementara. Ini semua salahku. Jika saya memberitahunya kebenaran lebih cepat, keluarga Ford tidak akan berani memperlakukannya seperti itu. Ethan, Clara, ayo pulang. sekarang sudah baik. Jangan takut. Kamu sekarang aman? Ethan, keluarga Ford itu, mereka tidak menyakitimu, kan? Jangan khawatir. Mereka tidak berani menyentuhku. Aku yang khawatir padamu. Kamu harus fokus untuk sembuh. Tapi keluarga Ford, mereka sangat picik, dan sangat pendendam. Ethan, janji padaku, jangan berani-beraninya kau setujui apapun yang mereka minta karena aku. Clara, sebenarnya, aku adalah... Apa maksudmu tentang Aura Group? Lukamu di perut parah. Saat ini, penyembuhan adalah prioritas. Kita akan bicarakan hal lain nanti. Yah, setidaknya hanya perutku. Aku bisa minum obat di rumah sakit ini terlalu mahal. Jangan pikirkan itu. Fokus saja untuk sembuh. Kamu akan pulih sepenuhnya. Mungkin, kita sebaiknya pulang saja, Jangan khawatirkan uangnya. Kita masih punya tabungan. tapi... Kita sudah bekerja keras. Semua untuk kehidupan yang lebih baik, kan? Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Tapi Ethan, jika ada sesuatu yang terjadi, kau harus beritahu aku. Aku benci dibohongi. Pasangan harus jujur satu sama lain. Baiklah. Pak Ethan, sekarang Bapak sudah kembali ke permainan. Kenapa kita tidak beritahu saja Ibu Clara apa yang sebenarnya terjadi? Tidak. Mulai sekarang, tugasmu satu-satunya adalah menjaganya tetap aman. Ini semua salahmu. Kalau saja kamu tidak cari gara-gara dengan Clara, kita tidak akan jadi musuh Aura Group. Ah, Mason.
Jujur saja, aku sama sekali tidak tahu kalau Ethan Reed adalah CEO Aura Group. Dia cuma buruh rendahan. Dia pasti berbohong pada kita. Kamu juga lihat kan waktu itu, dia bahkan tidak mampu beli mobil. Maksudmu, Ethan Reed itu penipu? Aku sudah selidiki. Dia cuma sopir pribadi CEO-nya. CEO-nya saja yang sangat menghargainya, makanya dia berani pamer seperti itu malam ini. Baiklah, berani-beraninya main mata di depan mataku, aku akan buat dia bayar mahal untuk ini. Betul? Bukannya dulu kamu bilang ingin kerja di Aura Group? Aku akan suruh seseorang aturkan untukmu. Makasih, sayang. Oh, maaf, aku tidak memperhatikan. Gak apa-apa. Ada apa? Lihat ini. Aku diterima di Aura Group, kita bisa pergi kerja bersama besok. Tunggu, serius? Itu luar biasa. Aku punya sepupu di departemenmu. Aku akan bicara padanya besok, minta dia menjaga kamu. Dengan begitu, kita semakin dekat untuk dapat apartemen yang lebih besar. Hati-hati di jalan, sayang. Aku akan naik taksi pulang setelah kerja. Kalau kamu ada masalah di kantor, kamu bilang ke aku. Jangan coba tangani sendiri. Dah, Clara, jadi kamu juga diterima di Aura Group ya? Nanti aku pastikan kamu susah. halo, semuanya. Aku Clara, magang baru di sini. Senang bisa bekerja sama dengan kalian semua. Clara, wah, lihat siapa ini. Nona Isabella, akhirnya Anda datang juga. Atasan memberi perintah ketat padaku untuk memastikan Anda diurus dengan baik. Kalian pada ngapain melongo? Ayo, sapa. Aku bawa sedikit oleh-oleh untuk semua. Ini, untukmu. Semoga kalian suka. Terima kasih, Nona Isabella. Clara, ups, aku lupa bawa untukmu. Cuma, suamimu kan, CEO Aura Group, ya? Kupikir orang sepertimu pasti nggak mau, barang-barang kecil begini. Dia istri CEO, masa sih? CEO kan selalu sendiri. Betul? Kalau dia benar-benar istri CEO, masa pakai baju kayak gitu? Tapi, Clara, di pesta ulang tahun ayah, kamu dan suamimu mengaku sendiri bahwa kalian dari Aura Group, CEO dan istrinya. Apa selama ini kamu bohong pada kami? Ya ampun, masa sekarang masih ada orang yang berani pakai nama CEO dan istrinya untuk menipu orang? Mereka cari masalah. Pekerjaan kalian sudah selesai semua? Pak Ethan, aku baru saja mau menyuruh mereka kembali bekerja. Kamu, ikut aku? Jadi, kamu istri sepupuku? Jadi, kamu pasti sepupu yang disebut Ethan. Kamu memang lain, Clara. Dengan tubuh dan wajah seperti itu, nggak heran sepupuku begitu tergila-gila. Dia bahkan nggak pulang lagi. Jadi, apa yang perlu kamu bicarakan denganku? Oh, ulang tahun perusahaan akan segera tiba. Kita butuh perwakilan karyawan baru untuk berpidato. Aku pikir, kamu cocok banget untuk itu. Tapi aku nggak tahu apa-apa. Aku rasa aku nggak cocok. Kalau aku bilang kamu cocok, ya kamu cocok. Ulang tahun perusahaan akan segera tiba. Setiap departemen perlu mengirim satu perwakilan karyawan baru untuk berpidato. Aku sudah tinjau nilai wawancara terakhir. Biarkan Clara, yang nilainya tertinggi, yang melakukannya. Pak Ryan, apa keputusan itu? Tidak terlalu terburu-buru? Clara itu cuma orang udik yang tidak tahu apa-apa. Kalau dia di atas sana bahas studi kasus, dia pasti nggak ngerti. Dia nggak mungkin bisa ceritain ke orang cara bikin bekal. Diam. Departemen lain di perusahaan akan pertanyakan kemampuan departemen kita. Aku cuma mikirin apa yang terbaik buat departemen kita, kan? Pak Ryan, bagaimana kalau begini? Biarkan mereka berdua bersaing secara adil, lalu biarkan orang lain yang menilai. Bagaimana menurutmu? Membuatnya terlalu jelas mungkin juga nggak baik. Lagi pula, sepupuku belum mau, Clara tahu identitas aslinya. Baiklah, Permisi, boleh saya tanya? Clara,
Disingkirkan rasanya tidak enak, ya? Aku pulang. Ada apa? Masalah pekerjaan. Setiap departemen harus memilih satu karyawan baru untuk memberikan presentasi. Tapi aku benar-benar tidak tahu banyak tentang perusahaan ini. Aku ingin minta bantuan, tapi mereka, karena Isabella, enggan bicara denganku. Kenapa tidak ceritakan saja padaku? Mungkin aku bisa bantu? Tidak apa-apa, kamu sudah bekerja keras seharian. Percayalah, aku bisa melakukannya. Itu gadisku. Rencanamu sangat matang. Tenang saja, Pak Mason. Saya sudah melihat proposal Ibu Clara. Ibu, proposalnya bagus. Baiklah, saya mengerti. Kau akan mendapat balasanmu, tidak kurang 1 sen pun. Oh, terima kasih banyak, Pak Mason. Sayang, aku masih bingung dengan beberapa hal di sini. Bisa kamu lihat? Ah, cukup. Berapa kali lagi aku harus mengatakannya? Apa otakmu sudah mati? Sungguh kejutan yang menyenangkan. Kita bertemu lagi. Jadi kalian adalah rekrutan baru yang direkomendasikan oleh Departemen Penjualan tahun ini. Ya. Clara, dari departemen kami, mendapat nilai wawancara tertinggi, dan dia benar-benar cantik. Dia baru saja bergabung dengan perusahaan, dan beberapa orang sudah berusaha keras untuk mendapatkan perhatiannya. Ngomong-ngomong, kami baru saja membahas sesuatu. Artis perusahaan kita terlibat skandal. Bagaimana cara menangani hubungan masyarakat sambil melindungi citra perusahaan dan memastikan artisnya tidak dirugikan? Clara, kamu tidak buta soal ini kan? Kalau aku akan membeli banyak akun pemasaran, lalu membangun jaringan kampanye media sosial, kurangi eksposur artis kita, lalu berhenti merespons. Lagi pula, ingatan orang-orang sekarang pendek, mereka cepat lupa. Begitu hype-nya mereda, tidak ada yang akan membicarakannya lagi. Jadi apa gunanya kamu ranking pertama di wawancara? Apa buktinya? Di bisnis ini, semuanya tentang keterampilan dan koneksi pribadi. Begini saja. Kenapa kamu tidak jadi sekretaris pribadiku? Biarkan aku tunjukkan caranya. Aku memang punya rencana yang bisa dijalankan. Melihat situasi saat ini, kabur bukanlah solusi yang tepat. Jaringan kampanye media sosial juga bukan pilihan terbaik. Yang perlu kita lakukan adalah menghadapi fans kita secara langsung, bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwajib, dan membersihkan nama kita. Kalau tidak salah, artis ini terikat kontrak dengan perusahaan Pak Mason, kan? Benar. Serena memang salah satu artis kami. Tapi, dia mendatangkan keuntungan terbesar untuk perusahaan setiap tahunnya. Apalagi, dia juga punya basis penggemar yang sangat besar. Di antara aktris papan atas, dialah yang nomor 1. Kalau cuma mengandalkan bundling untuk mencapai level yang sama, pada akhirnya akan berbalik merugikan. Saat kita melakukan sesuatu, kita harus bermain aman. Kita harus terbuka terhadap segalanya, tidak terjebak dalam ruang gema. Dan jangan sekali-kali mencoba membungkam publik. Ketulusan adalah senjata pamungkas. Saat Aura Group pertama kali mulai, CEO kami mengatakan hal yang sama kepada kami. Jadi ini kasus yang Ethan sebutkan sebelumnya. Pantasan dia begitu paham. Lumayan juga. Dia benar-benar bisa menerapkan apa yang dipelajari. Kedepannya, saya masih perlu banyak belajar dari para ahli seperti Anda. Lagi pula, saya cuma kebetulan saja mempelajarinya. Apa yang kamu katakan terdengar bagus, tapi di era tren viral ini, publikasi apapun adalah publikasi yang baik. Menurut saya usulan Isabella lebih baik. Selain itu, kamu belum pernah benar-benar terjun di lapangan, jadi kurang pengalaman. Haha. Pergi. Beritahu mereka, kita akan mengadakan pertandingan ulang. Saya ingin melihat hasil akhirnya. Kamu benar-benar mengorbankan segalanya untuk istrimu, ya? Karena kalian semua tidak puas dengan hasil kompetisi ini, kita akan adakan pertandingan ulang. Pemenangnya
mendapat $1 juta. Clara, cuma segini kemampuanmu? Cuma barang-barang murahan yang enggak ada harganya. Seharusnya aku yang menang kompetisi ini. Hadiah itu milikku. Aku nggak tahu apa yang kamu lakukan sampai Ryan tergila-gila padamu, sampai mau membantumu seperti ini. Sarapanmu Tahia, mulutmu sungguh jorok. Omong kosong apa lagi itu? Pasti kamu selingkuh dengan Ryan. Kalau enggak, kenapa dia sampai segitunya membantumu? Kamu gila? Ups, tanganku kepleset, benar-benar kecelakaan. Dengan mulut sekotor itu, aku lagi membantumu. Dasar sinting. Coba lagi. Akan kutunjukkan apa itu gila. Hah? Isabella, penjualan kita anjlok. Kita harus bagaimana? Kalau gitu turunkan harganya. Pernah dengar volume di atas keuntungan? Baik. Bisakah volume di atas keuntungan diterapkan ke strategi PR juga? Clara, aku nggak akan membiarkanmu lolos dengan mudah. Berdasarkan angka terbaru, penjualan Isabella Lee hari ini adalah 500.000 yuan, masih bertengger di posisi pertama. Clara Evans hanya berhasil $200.000. Jadi, pemenangnya adalah Isabella Lee. Wah, aku cuma lagi beruntung aja waktunya pas. Nona Isabella, Anda terlalu merendah. Aura Group butuh orang dengan bakat seperti Anda. Clara, bukannya aku sudah bilang, proposalmu cacat tidak punya standar praktis apapun, lalu kok masih bisa untung $200.000? Ini trik akuntansi macam apa? Aura Group dibangun dengan integritas. Seseorang seperti Clara Evans, yang memalsukan data, tidak punya tempat di perusahaan ini. Dia harus dipecat, dan masuk daftar hitam di seluruh industri. Clara Evans, kamu tidak akan pernah mengalahkanku di hidup yang ini. Clara Evans, sudah aku peringatkan. Kalau saja kamu mau jadi sekretaris pribadiku dengan patuh, ini tidak akan terjadi. Kamu tidak akan menghadapi daftar hitam sekarang. Jijik. Jangan bikin aku terpaksa main kasar. Buat aku marah, dan kamu akan menyesal. Pemenangnya adalah Isabella Lee. Clara Evans, kamu telah membahayakan reputasi perusahaan. Kamu dipecat, efektif segera. Saya memprotes hasil kompetisi ini. Bukti ada di sini. Ini bukti bahwa Isabella memakai kontes ini untuk merundung orang lain secara daring dan membocorkan data orang biasa, dan ini bukti pembelian suaranya. Setiap bukti ada di tanganku. Semua orang di ruangan ini sangat tahu bahwa kau, Ryan Reed, dan Clara Evans terlalu dekat sampai mencurigakan. Bukti yang kau bicarakan sangat mungkin adalah buatan kalian berdua. Benar. Sejak hari pertama Clara di perusahaan, kalian berdua sudah terlalu akrab, dan sekarang kalian bekerja sama untuk menjebakku. Pak Mason, sebaiknya kau pikir dulu sebelum bicara. Hubunganku dengan Clara Evans sangatlah transparan, dan untukmu. Aku bukan satu-satunya yang tahu. Pak Wallace juga tahu. Benar. Nah, Pak Wallace hari ini tidak berniat mengatakan yang sebenarnya kan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, itu saja. Isabella Lee, kalian benar-benar tak tahu malu. Semuanya, Clara Evans ini adalah penipu sejak awal. Dengar, semuanya. Clara Evans ini adalah penipu sejati. Dulu, di pesta ulang tahun ayah mertuaku, dia menggunakan nama Ibu Clara dari Aura Group untuk menipu orang. Sekarang, dia terlibat dengan Pak Ethan, dan hubungan mereka mencurigakan. Orang seperti dia pantaskah tetap berada di Aura? Masa sih? Clara, karena sudah begini keadaannya, kalau kau tidak pergi, aku janji, aku akan pastikan kau dan suamimu yang tidak punya uang itu diusir bersama. Clara, jangan mempersulit dirimu sendiri. Hah? Serius? Aku tidak percaya. Wanita ini memang luar biasa, bisa melakukan hal seperti itu. Tampaknya Aura Group tidak sebagus yang dikira. Setidaknya, tanpa menyelidiki kebenarannya dulu, mereka langsung menyimpulkan dan mencurigai orang.
Saya keluar. Clara, masih ada cara untuk memperbaikinya. Tidak perlu sampai seperti ini. Lupakan saja. Seharusnya dipikirkan dari dulu. Siapa yang berani memaksa istriku pergi? Clara, gak akan kemana-mana. Jadi selama ini kamu, tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku belum selesai denganmu. Kamu mau ngapain? Asisten Liam, matamu ada masalah apa? Dia cuma supir yang menyedihkan, kan? Siapa yang bilang dia supir? Jangan khawatir, hari ini, aku akan membenarkan semuanya untukmu. Semuanya, dia orang yang dulu itu, dia pernah menyamar sebagai CEO Aura Group. Apa perusahaanmu serius akan mempertahankan orang dengan karakter yang buruk begini? Dia ternyata CEO Aura Group. Pak Ethan, ada apa Anda ke sini? Apa katamu? Bagaimana mungkin? Asisten Liam, apa yang istriku katakan, benarkah? Semuanya benar. Data Isabella benar-benar dipalsukan. Bukan cuma itu, dia sengaja menghasut penggemarnya untuk membocorkan data orang tak bersalah. Pak Ethan, aku tahu aku salah. Aku juga punya bukti kalau Pak Wallace menerima suap. Baiklah. Kamu berani main-main begini tepat di depan mataku? Pak Ethan, semua ini perintah Pak Mason. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Satpam, Mulai sekarang, blacklist keluarga Ford sepenuhnya. segala urusan yang terkait dengannya, jangan sisakan satu pun. Sayang, tolong, biarkan aku menjelaskan. Sayang, aku tidak pernah bermaksud berbohong padamu. Sebenarnya, aku sudah lama ingin memberitahumu kebenarannya. Ethan, jadi di satu sisi, kamu bermain rumah-rumahan denganku, berpura-pura menjadi pasangan normal, sementara di sisi lain, kamu hidup bergelimang kemewahan sebagai CEO. Apakah kamu menikmati melihatku bertingkah seperti orang bodoh? Aku sangat menyesal. Sayang, seharusnya aku memberitahumu segalanya dari awal. Tapi kamu tetap tidak melakukannya. Setelah pesta ulang tahun itu, kenapa kamu tidak memberitahuku? sebenarnya, waktu itu, aku mencoba menjelaskan. Tapi kamu bilang kamu benci pembohong, jadi aku sudah menunggu momen yang tepat. Sayang, itu bukan maksud jahat. Aku benar-benar mencintaimu. Jika ini tidak terjadi, apakah kamu berencana terus berbohong padaku selamanya? Tidak. Sama sekali tidak. Sayang, aku bersumpah aku tidak bermaksud begitu. Sebenarnya, aku akan memberitahumu setelah kompetisimu. Tapi aku tidak pernah menyangka. Mereka akan mencoba menyabotase kamu. Jadi, Ryan juga diatur olehmu? Ya. Sayang, percayalah padaku. Aku tidak akan pernah berbohong padamu lagi. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Kita lihat bagaimana kamu melakukannya. Ini semua gara-gara kamu. Perusahaanku jadi berantakan seperti sekarang. Mason, kamu menyakitiku. SSD. Gak apa-apa. Aku punya ide lain. Rencana lain. Sayang, kamu ngomong apa? Katakan. Kamu memang mencintaiku, kan? Aku mencintaimu. Hentikan. Kamu membuatku takut. Maafkan aku. Sayang, Aku benar-benar minta maaf. Aku seharusnya tidak memukulmu. Kemarilah. Gak apa-apa. Minum dulu. Ayo. Mason, itu kecelakaan. Tolong, jangan pukul aku. Gak apa-apa.
Lihat aku. Jangan khawatir. Aku tidak akan memukulmu. Aku baru sadar, ada cara untuk menyelamatkan perusahaan, dan aku butuh bantuanmu. Kamu mau bantu aku, dan bantu perusahaan melewati krisis ini, kan? Baiklah, tunggu saja di sini untukku. Aku akan cari bantuan sekarang. Tunggu di sini. Sayang, bukannya kamu janji mau membantuku? Pak Wagner, jadi, bagaimana menurutmu? Yang bisa kuberikan cuma 100.000 untukmu. Bukannya kita sudah setuju 500.000 yuan? Kau beruntung masih dapat 100.000 yuan. Di seluruh kota Veridia. Siapa lagi yang mau repot-repot denganmu? Kau memalukan. Ini semua salahmu. Semua ini kesalahanmu, kau tidak setengah wanita seperti Clara. Hal sederhana saja kau tidak bisa lakukan dengan benar, bagaimana aku bisa bangkit kembali? Mason, kumohon. Aku mohon lepaskan aku. Mason, Kau tidak berguna. aku tahu cara mendapatkan uangnya. Bagaimana? Besok adalah hari jadi Aura Group. Clara dan Ethan Reed pasti akan hadir. Lalu, kita culik Clara. Kau pikir Ethan Reed tidak akan membayar? Aku perlu ke kamar kecil. Jangan terlalu lama. Ada siapa di situ? Tolong aku. Diam. Berhentilah melawan. Tidak ada yang akan datang menyelamatkanmu. Isabella, kau sudah gila. Beraninya kau? Beraninya kau, Clara. Aku sudah dapat kesempatan kedua, tapi aku masih gagal. Waktu itu aku sudah menyingkirkanmu. Kenapa kau masih lebih baik dariku? Hidup ini seharusnya milikku. Di kehidupan sebelumnya, kau hidup bergelimang kemewahan bersama keluarga Ford. Tapi kali ini, aku dipaksa menjadi pendamping. Itu karena kau pikir terlahir kembali sekali berarti kau bisa mengendalikan segalanya. Tapi kau tidak sadar, selalu ada orang yang lebih baik darimu. Jadi itu benar. Kau juga sudah terlahir kembali. Aku benar-benar mengira. Ini adalah cara surga membalas kebaikan padaku. Kenapa kamu juga bisa memulai ulang? Kenapa? Itu karena kamu bahkan tak pernah berpikir untuk mengandalkan dirimu sendiri. Bahkan dengan kesempatan kedua, kamu tetap hanya akan mencoba mencuri semua yang kumiliki di kehidupan masa laluku. Tapi kamu tak pernah mempertimbangkan berapa kali aku harus bertahan dalam diam. Kamu tidak tahu seberapa keras aku berjuang untuk meraih kesuksesan. Untuk membuktikan pada Mason bahwa aku lebih dari sekadar seorang pendamping. Jangan berlagak sok suci. Inti dari semua omonganmu adalah aku lebih rendah darimu dalam segala hal. Maksudmu adalah bahkan jika aku mendapatkan kehidupan lain, aku tetap takkan bisa menyamaimu. Tidak, tidak, tidak. Aku menolak untuk kalah. Aku menolak menerima takdir ini. Masuk. Clara, akhirnya aku mendapatkanmu.
Pak Ethan. Ibu Clara telah dibawa oleh Isabel Lali. Aku akan mengejarnya sekarang. Segera bawa bantuan. Clara Evans. Akhirnya kau jatuh ke tanganku. Biar ku jelaskan. Kalau kau berani menyentuhku, Ethan tidak akan membiarkanmu lolos. Hah? Kalau bukan karena bajingan Ethan Reed itu, apa aku akan berada dalam masalah ini? Hari ini, aku akan ambil foto-foto ini, satu persatu, dan kirim semuanya padanya. Aku akan pastikan dia tahu persis apa yang terjadi kalau kau macam-macam denganku. Sekarang akan kutunjukkan padamu apa yang lebih menyakitkan daripada mati. Aku minta maaf. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu dalam bahaya lagi. Kupikir, kau tidak akan menemukanku tepat waktu. Aku sudah merencanakan semuanya. Kalau Mason Ford benar-benar mencoba menyakitiku, aku akan bawa dia bersamaku, bagaimanapun caranya. Bahkan jika kau berada di ujung dunia, aku tetap akan menemukanmu. Pak Ethan, kami tidak bisa menemukan Isabel Lali. Mason Ford tidak sadarkan diri. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Aku akan bawa Clara ke rumah sakit dulu. Turunkan aku, sekarang. Kita akan pergi ke rumah sakit. Asisten Liam akan menangani sisanya. Baiklah, kalau begitu, ayo pulang. Pergi sana. Hati-hati. Tidak. Isabel Lali telah divonis karena percobaan pembunuhan dan penculikan, serta dihukum penjara seumur hidup. Ethan, tolong, cepat sadar. Kamu berjanji padaku bahwa kita akan bersama selamanya. Ibu Clara. Dewan Direksi memerlukan Anda untuk memimpin rapat. Clara,